Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan memberikan beberapa tips mengenai bagaimana caranya mengatasi bagi laki-laki maupun wanita yang sering mengalami buang air kecil atau pipis. Karena pada saat pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh ini sangat mengganggu. Dan itu sudah berulang-ulang ditanyakan ke saya, baik itu di Instagram, di kolom komentar, bahkan di WA. Ya, ada yang menanyakan, minta tolong bagaimana cara mengatasinya. Dan insya Allah nanti juga saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan umroh. Insya Allah saya akan menjawabnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana caranya agar Bapak Ibu terhindar dari beser. Ya, kalau bahasa umumnya beser, sering pipis, sering kencing. Nah, yang pertama, pada saat di tanah air sebelum berangkat, nih saat ini nih, umpama masih ada yang waktu panjang, masih sebulan, 2 bulan, atau masih ada beberapa minggu. Ya, yang pertama, supaya dijauhi minuman-minuman yang mengandung kafein. Di antaranya kopi atau teh. Itu kan terkadang ada seseorang itu katanya kalau pagi-pagi itu minum kopi umpamanya atau minum teh manis. Dari sekarang supaya dihindari dan dijauhi. Itu ya. Karena apa? Karena minuman yang mengandung kafein itu membuat mudah buang air kecil. Nah, kalau dari sekarang sudah dibiasakan tidak minum itu dapat mempengaruhi kebiasaan kita buang air kecilnya. Itu ya. Itu yang pertama supaya apa tadi? Dijauhi minuman yang berkafein. Baik itu umpamanya kopi, kemudian teh, teh manis, teh tarik. Ya macam-macam minuman seperti itu, ya, termasuk yang manis-manis. Diusahakan dijauhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jauhi minuman-minuman warung. Beli di warung, contoh. Ya, minuman-minuman yang bersoda. Kemudian minuman-minuman ada kan yang botolan-botolan itu yang manis, yang rasa jeruk dan lain sebagainya, yang banyak mengandung pengawet. Diusahakan dijauhi. Cukup minumnya air putih saja. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu dari mulai sekarang belajar menahan pipis, menahan buang air kecil, jangan baru terasa langsung pipis. Namun di sini yang dimaksud dengan menahan itu bukan berarti seharian atau lama ditahan-tahan, tidak. Maksudnya diusahakan bagaimana caranya supaya otot-otot itu kuat. Dibiasakan kuat menahan pipis. Kalau sudah terbiasa kuat menahan, berarti kan ya kuat jadinya, tidak beser. Nah, umpamanya nih, ya, umpamanya pada saat ini tiba-tiba ingin pipis, ya jangan langsung buru-buru pipis supaya ditahan dulu, ya, ditahan beberapa menit umpamanya, besoknya tambahin lagi berapa menit, ya, jangan langsung pipis, karena nantinya tadi tambah kendur itu apa? Saraf-sarafnya, otot-ototnya jadi lemah. Itu menurut kedokteran, ya, bukan menurut Abah.
menurut kedokteran supaya belajar menahan pipis dari sekarang. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat ya, insya Allah. Ya, tadi yang pertama sudah, kedua, ketiga, sekarang keempat. Yang keempat, silahkan Bapak Ibu senam Kegel. Apa itu senam Kegel? Nah, di sini kan saya tidak bisa memberikan arahan-arahan. Langsung silahkan buka YouTube. Ya, tulis saja di YouTube cara senam Kegel. Nanti di situ ada arahan-arahannya. Gunanya apa? Gunanya supaya otot-otot kita, bagian pinggul, ya, bagian paha dalam, semuanya itu kuat. Agar apa tadi? Agar tadi ya, bisa jadi yang tadinya sering pipis itu menjadi kuat karena otot-ototnya kuat. Nah, 4 hal itu sebelum berangkat supaya dari sekarang itu dikerjakan. Jangan pada saat mau berangkat baru mengerjakan. Ya, seperti itu. Jadi memang harus latihan. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima. Yang kelima, ya, usahakan kelola kecemasan. Usahakan jangan cepat stres. Itu ya. Jangan dikit-dikit langsung stres, langsung cemas. Caranya bagaimana, Abah? Caranya ingat, hidup ini Allah yang ngatur. Kita ini tinggal menjalani saja. Mau senang, mau susah. Semua itu sudah ada jalannya. Jadi kita ini hanya menjalani saja. Caranya, di dalam pikiran kita itu selalu berhusnudzon bila kepada Allah. Selalu berprasangka yang baik. Contoh, pada saat akan berangkat, umroh maupun haji, hatinya berprasangka yang baik. Insya Allah saya ini sukses. Insya Allah saya ini sehat. Insya Allah di sono saya mudah. Jangan dibekali atau dijejali pikirannya dengan pikiran-pikiran yang rumit. Umpama ada kerumitan, umpamanya, jangan menjadi beban. Ya, umpamanya contoh, silahkan curahkan umpama bertanya ke istrinya atau misalnya ke keluarganya, ke anaknya. Atau umpama kalau mengenai hal-hal umroh boleh tanyakan di kolom komentar. Atau yang sifatnya pribadi, itu kan saya buatkan ada yang namanya Instagram Abah Jojo 354. Boleh curhat. Ya, nanti saya masukkan ke privasi. Jadi tidak ada orang yang bisa membacanya. Boleh. Jadi jangan dipendam, ya. Itu dari sekarang mulai belajar mengelola kecemasan, mengelola stres. Ya, dipahami ya? Seperti itu. Nah, dengan adanya hal-hal yang Abah sebutkan tadi, insya Allah, ini kan namanya kita ikhtiar. Usaha. Bagaimana caranya? Dari sekarang itu, memang ini banyak yang menanyakan. Abah bagaimana caranya? Saya ini sering pipis. Apalagi, ya, kalau umpama seorang laki-laki atau perempuan itu sudah mulai memasuki usia-usia sepuh. Itu ya kan udah mulai kendor-kendor lah otot-ototnya dan lain sebagainya. Nah, ini dari sekarang kita latih. Ya, seperti itu. Kemudian, pertanyaannya, Abah bagaimana mengatasi pada saat umroh atau pada saat pelaksanaan haji agar tidak terjadi seperti itu? Maksudnya tidak beser. Ya. Nah, tempo hari, ya kemarin malam itu saya berkunjung ya ke jamaah umroh, maksudnya jamaah yang pulang umroh. Ya. Kemudian biasa saja silaturahim dan lain sebagainya, menanyakan apa saja kekurangannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya dapat pelajaran. Ya, di sini saya akan membagikan. Pada saat Bapak Ibu umpama pelaksanaan umroh, ini pada saat umrohnya, umpamanya Bapak Ibu
dari tanah air ini menuju ke Madinah. Ya. Kemudian dari Madinah itu kan biasanya beberapa hari, kemudian pelaksanaan umrohnya barulah sekitar 3 hari setelah di Madinah, insya Allah. Biasanya seperti itu. Kemudian berangkatlah menuju Mekah untuk menyelesaikan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, disinilah banyak yang mengeluh karena nggak tahan pipis. Caranya bagaimana, Abah? Caranya pada saat mau melaksanakan umroh, diusahakan minum sedikit saja. Itu kuncinya. Walaupun Bapak Ibu di tanah airnya sudah melatih, kemudian sudah melaksanakan tips-tips dari saya, tapi kalau pada saat pelaksanaannya minum nggak kira-kira, ya tetap saja, insya Allah pipis. Ya, karena pada umumnya ya, manusia, umumnya orang itu ya, buang air kecil itu ya, sekitar 6-8 kali. Karena kan ya, dari segi kedokteran itu ya diusahakan kita kan 2 liter. 2 liter air yang masuk ke tubuh kita. Itu bukan air biasa saja. Bisa dari buah-buahan yang mengandung air umpamanya. Itu di total-total itu kurang lebih sekitar 2 liter asupannya yang baik. Hanya saja karena ini darurat, kita kan ingin supaya lancar ibadahnya. Ingat, pada saat akan melaksanakan umrohnya, minumnya sedikit saja. Bahkan ada yang bilang, saya mah khawatir pipis terus, jadi minum hanya sedikit, yang penting tenggorokan basah. Dan ternyata berhasil. Gampang nanti setelah selesai umroh, ya, silahkan minum yang banyak, boleh. Namanya udah selesai. Mau pipis ada, toiletnya, dan sebagainya. Itu ya. Ingat ya, minumnya sedikit saja. Secukupnya saja. Ya. Karena apa tadi? Karena kalau banyak-banyak nantinya malah pipis. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, umpamanya seorang wanita, ini karena pertanyaan-pertanyaan itu yang banyak masuk ke Abah itu wanita. Ternyata memiliki kebiasaan sering pipis dan beser, selain mengurangi asupan yang berair tadi, terutama air minum, cukup sedikit saja pada saat mau umrohnya, silahkan pakai pembalut. Boleh. Kalau wanita itu boleh ya, bebas. Pada saat mau umroh itu pakaian bebas. Pakai pembalut juga boleh walaupun tidak sedang haid. Tujuannya pakai pembalut adalah dikhawatirkan pada saat umpamanya di Masjidil Haram tawaf, nggak tahan pipis umpamanya, tiba-tiba keluar sedikit. Karena nggak tahan ngantri dan lain sebagainya umpamanya di toiletnya. Nah itu kan berarti kan najisnya tidak kemana-mana. Tinggal dibuang, ya. Kemudian ganti yang baru, bawa cadangannya. Ya, namanya tadi apa? Pembalut, pembalut wanita. Itu ya, karena insya Allah ini yang paling banyak menanyakan ibu-ibu. Itu mengantisipasinya. Ya. Apabila betul-betul terjadi buang air kecil, maksudnya sedang tawaf atau sedang sa'i, itu bagaimana, Abah? Ya, umpamanya nggak tahan nih, pengen buang air kecil. Silahkan laporan ke mutawifnya. Yang penting ingat, sudah berapa putaran. Contoh, misalnya sudah 5 putaran. Kemudian melewati terus mau ke 6. Ya sudah, kalau memang ternyata mau pipis, laporan, minta ditunjukkan apa? Toiletnya di mana. Ya, hari ini Bapak Ibu, ada yang memberikan curhat ke saya. Dia bilang katanya, alhamdulillah Abah, ya, berkat video-video Abah, walaupun saya berpisah dengan rombongan, ya, sesuai dengan arahan-arahan Abah, akhirnya saya bisa melaksanakan tawaf mandiri. Ya, karena memang saya sudah berulang-ulang yang namanya ibadah umroh itu bukan ibadah berjamaah yang harus selalu mengikuti arahan-arahan dari mutawifnya, maksudnya arahan doanya harus sama, semuanya harus sama, tidak. Ya, bahkan tadi
umpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita boleh ya, melaksanakan tahapan berikutnya sendiri, boleh. Nah, hanya saja di sini saya sangat menyarankan, apabila ingin ke toilet, supaya minta ditemani temannya. Siapa saja, ya, sekiranya yang sekamar. Tujuannya apa? Tujuannya menghindari tersesat. Itu ya. Jadi pada saat umpama kebelet pipis, Pak, saya kebelet pipis, tunjukkan di mana. Oh, keluar. Ya sudah keluar. Minta teman, kemudian setelah buang air kecil, silahkan masuk kembali. Hanya saja saya sangat menyarankan, ingat, ya tadi, silahkan wanita pakai pembalut kembali yang baru. Kalau ternyata sudah keluar sedikit, ganti karena hukumnya wajib suci. Pada saat tawaf harus berwudu kembali, kemudian harus suci badan pakaiannya. Ya, seperti itu. Kemudian silahkan dipoto tempat keluarnya apanya. Sambil berjalan dipoto. Supaya apa nanti? Supaya mudah umpama kembalinya lagi. Ya, umpama pada saat ingin masuk ke toilet, foto tuh toilet itu kan ada nomornya. Ada nomor 3, nomor 4. Dan berbeda, laki dan perempuan berbeda. Kalau suami istri keluar dari masjid, umpama ingin ke toilet dulu, ya, silakan janjian di mana. Jangan langsung pada masuk ke toilet masing-masing, nantinya bingung nunggunya di mana. Itu ya. Silakan kerjasama yang baik, rukun kompak sama suami istri. Ya, begitu juga sama temannya yang mengantar, silakan ya, koordinasi di mana nunggunya dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tidak usah khawatir umpama terjadi kebelet banget, ya silakan tidak apa-apa. Yang penting tadi kan saya sudah kasih tahu caranya, ingat jalan masuknya, jalan keluarnya, toiletnya dan lain sebagainya. Dan nanti pada saat masuk, kembali lagi ingin melaksanakan tawaf. Ingat tadi umpama kan sudah dapat 5. Umpama udah 5 lewat. Tidak usah Bapak Ibu bingung. Ya, kembali saja posisinya diluruskan dengan Ka'bah. Kemudian menghadap ke Hajar Aswad. Angkat tangannya, bismillahi wallahu akbar. Ya, kemudian tawaf. Tawafnya berarti yang ke-6. Ya, walaupun tadi sudah lewat tadi, yang ke-5 sudah lewat beberapa langkah umpamanya. Ya. Caranya bagaimana? Kembali lagi dari Hajar Aswad. Tapi sudah dapat 5, tinggal tambahin lagi, berarti kurang 2 tawafan. Itu ya, begitu juga dengan sa'i sama. Pada saat di pertengahan umpama batal, ya silahkan. Maksudnya batal tuh ingin ke toilet dulu, ya silahkan ke toilet dulu, nanti diteruskan dari mulai awal yang tadi atau tempat yang tadi, ingat-ingat saja. Ya. Umpama mau ke toilet tadi tuh di sini nih posisinya, ya sudah dimulai dari situ. Ya, dari situ mulai meneruskannya itu juga boleh. Kalau ingat, itu ya seperti itu. Nah, dari hal-hal yang saya berikan ini, Bapak Ibu, ya, tetap perbanyak doa kepada Allah, ya. Setiap malam bangun sepertiga malam, minta kepada Allah agar apa? Agar sukses ibadahnya, baik itu ibadah haji maupun ibadah umrohnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Yang pertama ini ada pertanyaan. Abah, saya mau tanya, pada saat tawaf, apakah setiap putaran saat di Hajar Aswad harus angkat tangan? Jawabannya, ya benar, harus. Jadi pada saat Bapak Ibu tawaf di Baitullah, setiap kali melewati atau posisinya sudah berada di sejajar dengan pojok Hajar Aswad, pojokannya, silahkan angkat tangan kanannya, menghadap ke Ka'bah, luruskan dengan Hajar Aswad. Kemudian baca, ucapkan, ya,
Bismillah, Allahu Akbar. Cukup sekali. Atau Bismillahi wallahu Akbar. Boleh. Ya. Jadi yang namanya tawaf, satu putaran, ya, dari mulai awal harus angkat tangan tuh. Ya, isyarah. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Berarti karena 7 putaran, berarti 7 kali mengangkat tangan. Itu ya, seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mau tanya, bolehkah menyemir rambut sebelum umroh? Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya. Ya. Kita ini boleh menyemir rambut. Yang menjadi larangan itu adalah warnanya. Jadi semir rambut itu dibolehkan dengan catatan yang dilarang itu warnanya hitam. Contoh, Abah kan udah banyak uban tuh putih-putih. Supaya tidak terlihat warnanya dikasih warna hitam. Itu dilarang. Tapi umpamanya mau warna coklat, mau warna biru, umpama warna oranye. Yang penting siap-siap mentalnya saja. Ya boleh. Silahkan. Hanya saja pada saat ada dalam hadis itu, kecuali dalam keadaan perang, untuk mensiasati musuhnya, ya, orang-orang tua yang pada ubanan boleh dipakai semir hitam. Jadi biar umpamanya apa? Lawannya itu takut. Tapi kan kita bukan sedang perang, ya. Jadi intinya boleh menyemir rambut, yang penting jangan warna hitam, ya. Seperti itu ya. Lanjut. Assalamualaikum Abah. Saya mau tanya, apakah pada saat tawaf wada laki-laki masih juga tidak boleh pakai pakaian dalam? Jawabannya, ini menurut hukum ya, menurut hukum. Jawabannya pada saat tawaf wada boleh memakai pakaian komplit. Komplit itu pakai celana dalam boleh, kaos dalam boleh. Ya. Komplit boleh, pakai peci gini, peci boleh, pakai sorban boleh. Karena itu merupakan tawaf sunnah. Tawaf sunnah maksudnya bukan sedang umroh. Kalau pada saat umroh, ada kata-kata umroh, itu merupakan larangan. Larangan apa? Kan kalau orang yang umroh, ya, dia mengucapkan, ada ucapannya, labbaik Allahumma umrotan. Setelah mengucapkan itu, berarti larangan berlaku baginya. Ya, yang dilarang memakai wangi-wangian, daleman, dan lain sebagainya pada saat umrohnya, atau pada saat mengumrohkan. Maksudnya badal umroh untuk, umpama orang tuanya sudah meninggal, sekalian mumpung di sana saya ingin badalkan, boleh. Silakan badalkan, hanya saja harus memakai pakaian ihram. Jadi kalau ada kata-kata umroh atau haji sedang pakai ihram, nah itu memang diatur dalam syariat itu ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Nah, pada saat tadi yang namanya tawaf wada atau tawaf sunnah itu aslinya boleh pakaian seperti biasa. Hanya saja peraturan di Masjidil Haram ini mungkin supaya tertib dan lain sebagainya, yang ingin tawaf di Baitullah harus memakai pakaian ihram. Ikuti saja. Hanya saja, umpama walaupun pakaiannya doang, nih pakaiannya saja, pakaian ihram, boleh. Pakai celana dalam, boleh, tidak apa-apa. Ya itu hanya mengikuti aturan, bukan hukum. Karena secara hukum, tawaf sunnah, tawaf wada, ya, atau perpisahan maksudnya, itu boleh pakai daleman atau pakaian biasa, tidak wajib memakai pakaian ihram. Kan tidak sedang berihram. Itu ya, seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum Abah, izin bertanya. Apakah saat mandi besar boleh pakai sabun yang wangi? Dan apakah itu termasuk wangi-wangian? Pada saat Bapak Ibu
ingin melaksanakan ibadah umroh, kan belum niat ihram, belum berlaku larangan-larangan ihram. Berarti jawabannya boleh. Silahkan pakai sabun yang wangi, boleh. Kan wangi itu hanya wangi buat lagi pakai sabun. Hanya saja saya luruskan. Ya, sunahnya ya, untuk laki-laki justru pada saat akan melaksanakan umroh, ya, mau berihram, pada saat mandi pakai sabun boleh, pakai apa namanya tuh deodoran boleh. Laki-laki ini saya cerita laki-laki dulu ya. Kemudian setelah itu silahkan dibalur pakai minyak wangi, boleh. Karena memang sunahnya seperti itu, pakai wangi-wangian. Tapi belum niat ihram nih untuk laki-laki. Supaya wangi badannya. Ya. Apalagi umpama kalau badannya sedikit-sedikit, umpamanya kalau keringetan umpama mengeluarkan aroma yang tidak sedap umpamanya, boleh supaya wangi untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, umpama mandi pakai sabun yang sedikit wangi, tidak apa-apa. Kemudian pakai deodoran, itu boleh. Hanya saja yang dilarang itu adalah pakai minyak wangi. Kalau perempuan mah jangankan jangankan mau ihram, hari-hari biasa juga Abah menyarankan supaya dijauhi pakai yang semprot-semprot tuh kan biar wangi apa. Ya memang aslinya larangan. Ya. Kalau wanita itu beda dengan laki-laki. Sunahnya laki-laki itu baik itu hari-hari biasa, apalagi mau ibadah umpama pada saat hari Jumat dan sebagainya, sunahnya pakai semprot-semprot itu minyak wangi. Supaya wangi, memang itu menjadi sunah. Nah, kalau perempuan sunahnya pakai pewarna, bukan wangi-wangian. Contoh, boleh nggak perempuan itu bibirnya pakai warna-warna merah hati, merah muda, merah jambu, apalah umpama, boleh. Karena memang tuntunannya diperbolehkan, pakai yang warna-warna. Kemudian boleh nggak umpama alisnya, karena umpama alisnya itu kurang tebel, kemudian pakai ditebelin tuh pakai apalah alatnya, boleh diwarnain. Warnanya hitam kan, kalau ini alis kan supaya warna hitam. Nah, coklat ya, saya kurang paham itu ya. Jadi intinya, ya, ini kita bicara masalah umroh. Pada saat mandi besar, boleh silakan pakai sabun, gosok gigi, pakai sampoan, boleh. Ya, seperti itu. Sunahnya laki-laki setelah mandi dan lain sebagainya, justru silakan badannya pakai wangi-wangian. Yang nggak boleh itu kain ihramnya. Jangan disemprot-semprot pakai pewangi, memang itu larangan, nggak boleh. Ya, kalau pakaian ihramnya, hanya badannya maksudnya, untuk laki-laki ya. Seperti itu jawabannya. Lanjut. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Pada saat masuk raudhah, apakah mesti harus wajib pakai sholat sunnah masjid? Apa tidak harus? Apa tidak mesti? Nah, jawabannya kita tuntunannya kalau mengikuti sunnah Bapak Ibu. Pada saat kita masuk ke masjid, ya, sunnahnya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu sunnahnya 2 rakaat. Sunnahnya ya, tuntunannya seperti itu. Setiap kali masuk ke masjid, masjid mana saja. Sunnahnya seperti itu. Kalau yang namanya sunnah tidak wajib, tidak mesti. Hanya kita kan mengikuti tuntunannya, ingin mendapatkan pahala terlebih di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, kan pahalanya pol Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi itu kan lipatannya sampai 1000 lipatan dibandingkan tempat lain. Jadi pada saat Bapak Ibu ngantri di raudhah nih, pada saat di Madinah, itu kan belum masuk ke masjid. Setelah masjid biasanya lari-larian tuh ya, ngantri, kemudian masuklah ke raudhah. Nah, sedangkan yang namanya raudhah itu berada di dalam masjid dan bagian dari Masjid Nabawi. Umpama Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, itu bagus karena mengikuti sunnah. Tuntunannya apa? Karena pada saat masuk masjid kan sholat 2 rakaat.
sholat tahiyatul masjid. Setelah itu apa, Abah? Saya sangat menyarankan karena ya biasanya itu yang namanya di raudhah itu kan gantian. Kadang-kadang baru beberapa menit sudah diusir keluar gantian dengan yang lain. Saya sangat menyarankan pada saat di raudhah silakan sholat apa? Sholat hajat. Karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Kan kita niatkan ingin masuk ke situ mau ngapain? Ya, karena tempatnya mustajab, ya silahkan ingin berdoa, umpama minta pengampunan, minta hajat kita apa, keinginannya berbagai macam, silahkan. Ini hanya sebagai saran, tidak wajib. Karena bebas, mau sholat apa saja boleh di raudhah. Nah, berarti kalau mau diurutkan, pertama masuk silahkan sholat 2 rakaat, namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Kemudian bangkit lagi, nah saya mau berdoa minta sesuatu kepada Allah. Silahkan. Ya. Sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu banyak berdoa. Karena khawatir keburu diusir. Diusir gantian dengan yang lain. Itu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ya bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya maupun ibadah hajinya nanti Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.